jadi buronan mertua ya. Jadi buronan mertua sendirian dia asalnya. Nah, selama sendirian itu Daud diuber-uber kemana-mana, termasuk ke tempatnya orang Filistin, ke Gad, ke Nob, segala macam, akhirnya ke Gua Adulam. Nah, setelah banyak orang tahu, sahabat-sahabatnya Daud itu tahu dia ada di Gua Adulam, exile dia bilang di dalam pembuangan itu ya, maka banyak orang-orang itu datang berkumpul bersama dengan Daud. Ada yang memberikan dukungan, ada yang memang lari dari masalahnya, ada yang memang banyak konflik, yang kepahitan, ada orang yang berutang, ada yang kriminal, ada yang macam-macam. Nah itulah jadilah gerombolannya si Daud ini. Jadi gerombolan-gerombolan ini. Di Gua Adulam ini tempat orang itu kemudian memulihkan hidupnya, memulihkan dirinya. Mereka kemudian berinteraksi sama satu sama lain, mereka sharing satu sama lain, mereka kemudian memberikan penghiburan satu sama lain, mereka kemudian memberikan kekuatan satu sama lain sehingga terbentuklah satu pasukan yang besar. Ya, sekali lagi ini bukan pasukan. Kalau kita lagi cerita Gua Perjanjian Lama ini, dicari ini adalah sebuah metafora ya. Karena ini kan ceritanya mirip-mirip Nabi ke-26 ini kan. Jangan, kita nggak lagi bikin pasukan perang ya, enggak ya. Bukan, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara, yaitu ideologi-ideologi sesat ini ya. Ideologi-ideologi sesat khalifah dan ketidakadilan yang ada di Indonesia. Jadi peperangan kita itu melawan ideologi-ideologi sesat dan roh-roh intimidasi, roh-roh teror itu ya. Wah, itu bukan darah dan daging. Jadi jangan salah tangkap ya teman-teman, nanti kalau ada wartawan yang meliput juga, wah ini Nabi ke-26 sedang bikin pasukan, sedang memprovokasi supaya rakyat memberontak. Oh tidak boleh, Roma 13 ayat 1 sudah dituliskan dengan jelas. Kita nggak boleh berontak kepada pemerintah. Ya, kita boleh tidak taat ketika pemerintah bilang, kamu sangkal imanmu. Nah, kita nggak usah taat. Kedua, jangan memberitakan Injil. Jangan bikin gereja. Nah, itu kita boleh tuh. Ya kan, tapi bukan perang, tetap bukan perang, tapi kita tetap jalan terus, boleh berhimpun, bersekutu. Jangan bersekutu, nggak boleh. Kita tetap harus berhimpun, bersekutu. Jangan takut, ya. Tapi bukan berarti kita ngelawan perang. Makanya waktu gereja-gereja ditutup di Indonesia, nggak ada satupun yang angkat senjata. Wah kita perang, wah jihad, nggak boleh, nggak boleh. Itu bukan ajaran Tuhan. Kita boleh mengkritik pemerintah, tetapi kita tidak boleh perang. Kita boleh menyuarakan suara suara kenabian, tetapi yang kita nggak boleh adalah perang. Nah, saudara lihat ya di dalam Gua Adulam ini, Daud itu merupakan buronan mertua, gara-gara mertuanya iri sama Daud. Ya karena Daud lebih populer dan Daud itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Nah, lalu berkumpul orang-orang bergabung bersama dengan Daud. Ya, cerita yang kedua, bergabung. Orang-orang yang kepahitan sama gerejanya, ya kalian semua kecewa dengan Indonesia, kalian semuanya kecewa dengan kehidupanmu, Anda semua yang sedang hilang arah, kumpullah di Gua Adulam. Ya, kumpullah di Gua Adulam itu, semua kumpul. Nah, itu kata kedua. Tapi ingat, di Gua Adulam ini juga ada suara kenabian. Ya, Nabi Gad itu ya, yang selalu setia. Suara kenabian. Jadi kita harus mendengarkan suara Tuhan senantiasa. Nah, kalau Anda ikut doa fajar, suara Tuhan itu bukan suara yang menggelegar di langit. Oi, onok-onakku, bukan begitu. Suara Tuhan itu yang dari Alkitab yang tertulis. Itulah suara Tuhan. Ya, itulah suara Tuhan, Alkitab yang tertulis. Ya, yang menjadi rema, bukan cuma logos saja. Makanya bagaimana supaya logos ini jadi rema? Dulu kita sudah belajar. Kita ya akan punya iman kalau firman Tuhan yang kita baca itu jadi rema, bukan cuma tulisan mati, tapi jadi tulisan yang hidup, firman yang hidup. Bagaimana caranya? Ya Anda harus hidup di dalam kasih Kristus. Kalau enggak, nggak bisa, itu jadi rema. Anda kumpul-kumpul di sini dengar-dengar begini, cuman capek-capekin badan, nonton 3-6 jam, kadang-kadang 6 jam, nggak ada hasil. Maka kita cuma jadi arisan keluhan, ya jadi barisan sakit hati, ya kan? Ya nggak berguna. Ya, tapi kalau kita terus tekun mendengarkan suara kenabian, suara firman Tuhan yang ada dari Alkitab tertulis,
Makanya ikut doa fajar ya, tiap hari ikut doa fajar jam 5 pagi, ya, tiap hari Minggu rajin ini ikut ini ya. Maka akan ada gunanya. Firman itu jadi rema, rema itu kan menjadi iman dalam hidupmu. Dan kalau rema itu jadi iman, maka iman itu akan membuahkan hasil. Yaitu apa? Ada marturia, ada diakonia. Ya kan? Hasilnya apa sih kita coba kumpul-kumpul gini? Harus diakonia dan marturia. Nggak boleh menghasilkan jadi sekte baru, nggak boleh. Karena saya tidak membawa Anda datang kepada sebuah sekte. Saya membawa Anda datang kepada Yesus Kristus. Ya, bukan untuk menjadi pengikut saya, tetapi menjadi pengikut Kristus. Itulah sebabnya saya selalu menolak ketika ada orang, wah saya memuji kamu, saya mengagumi kamu, itu saya tolak mentah-mentah. Jangan marah, jangan tersinggung, wah sok belagu amat, bukan. Saya berharap saudara bisa mendukung saya, bersama-sama kita menyerukan suara kenabian. Tetapi jangan pernah mengagumi seseorang. Karena ketika kamu mengagumi seseorang, saat itulah kamu tersesat. Ya, bersama dengan orang itu, dengan sendirinya. Karena saudara udah nggak tahu lagi benar salahnya, membabi buta. Tapi dengarkanlah pengajarannya dan datanglah kepada Yesus. Nah, di samping itu, saya juga selalu menghimbau kepada Anda semua, ya, ayo kita bersekutu di dalam doa, makanya ikut doa fajar, supaya Anda jangan sia-sia kumpul-kumpul begini, tiap sore kita dengar pengajaran macam-macam, ya kan? Tapi tiap pagi kita dengar pengajaran firman Tuhan, yang cuman firman Tuhan. Sehingga Anda tahu bagaimana harus hidup hari itu. Ya, jadi simpel sekali ya, teologi gua adulam ini adalah suatu perkumpulan orang-orang yang sudah muak dengan kemunafikan dunia dan bahkan menjadi korban kemunafikan dunia, bahkan korban dari sistem, atau bahkan orang-orang yang disingkirkan dari gerejanya, dari komunitasnya, dari gerejanya. Itulah komunitas gua adulam. Ya seperti hari ini kita, komunitas gua adulam. Tetapi komunitas gua adulam ini akan cuma jadi ibu-ibu tukang rumpi kalau kita tidak arahkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan dengan benar. Kalau kita tidak arahkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan yang tertulis. Makanya saya selalu bilang yang tertulis, yang tertulis, yang tertulis. Dan yang tertulis ini tidak akan pernah jadi rema kalau Anda tidak hidup di dalam kasih. Ya, kalau Anda tidak bisa, kalau Anda tetap mau berkeras dengan kesombongan kita untuk, ya istriku yang salah, suamiku yang salah, anakku yang salah, orang tuaku yang salah, mertuaku yang salah, pokoknya tidak ada pengampunan, nggak akan berguna. Tinggallah di dalam kasihku, supaya rema itu jadi dalam hidupmu, sehingga rema itu yang kita dengar menjadi iman, dan iman itu akan membuahkan, akan berbuah, yaitu apa? Hasil jiwa-jiwa dan karakter. Maka itu selalu di gua adulam ini diserukan untuk bermarturia dan berdiakonia. Kalau Anda sampai gagal bermarturia dan berdiakonia, maka sia-sialah perhimpunan kita hari ini. Sia-sialah suara kenabian yang saya harus mengorbankan diri saya sendiri. Sia-sia kalau Anda tidak berdiakonia. Apa yang kita serukan di sini, yang Anda bisa sambut adalah Anda menyuarakan suara kenabian melalui hidup Anda, yaitu berdiakonia dan bermarturia. Berdiakonia sekencengnya kayak Pak Charles tadi. Berdiakonia sekuat tenaga. Ya bagi hidupmu, berdiakonia, berdiakonia, berdiakonia. Saat Anda berdiakonia, saat itu Kristus nampak dalam hidupmu. Jangan bawa atribut kalau berdiakonia. Itulah komunitas gua adulam. Mereka saling membagi, saling share satu sama lain, berbagi hidup. Bayang itu orang-orang semua, orang-orang nggak jelas semua tuh di gua adulam kayak kalian kan. Orang nggak jelas semua. Nampak wajah aja kagak kadang-kadang. Kecuali nampak wajah ini orang jelas ya kan. Nampak aja nggak jelas. Tetapi justru di gua adulam ini, orang-orang dibangun imannya, dibangun hidupnya, dibangun kasihnya. Ya, itulah gua adulam. Kalau Anda tidak sampai dibangun, Anda cuma mengumpat, ya mencaci saja, tanpa Anda dipulihkan hidupmu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan mertuamu, maka percuma Anda datang ke gua adulam ini, ya kan? Anda akan cuma jadi tukang keluh, nggak ada hasilnya. Datanglah ke gua adulam dengan satu harapan akan pemulihan. Datanglah ke gua adulam nih, ke perhimpunan ini dengan suatu harapan, yaitu apa? Tempat kemuliaan.
Karena di Gua Adulam ini selalu ada tempat kemuliaan. Disinilah Anda menata hidup Anda kembali. Seperti para orang-orang yang nggak jelas ini kan, yang datang sama Daud. Di situ mereka menata hidup mereka kembali. Makanya Gua Adulam selalu dijadikan base camp atau tempat peristirahatan waktu perang. Mereka begitu perang, selesai perang, mereka tarik pasukannya mundur ke Gua Adulam. Karena tempatnya itu cocok sekali. Di sini Anda bisa bersuara, di sini Anda bisa mendengar, di sini Anda bisa berkeluh kesah. Tetapi jangan berhenti di keluh kesah. Gua Adulam ini harus Anda manfaatkan untuk membangun hidup Anda secara rohani. Ya, bukan buat pansos, tapi untuk secara rohani. Ya, di Gua Adulam ini saatnya Anda membangun imanmu, yaitu dengan rema. Iman itu dibangun dari rema, dari saya bisa punya rema dari firman Tuhan yang Anda baca, Anda dengar, tetapi disertai dengan melakukan diakonia dan marturia, maka itu kan jadi. Di Gua Adulam ini tempat saatnya Anda mencapai kemuliaan Anda kembali, meraih Anda, meraih kembali hidup Anda yang hilang. Masa lalu yang buruk, kehidupan yang hancur. Sempat ada beberapa teman telepon saya, Pak, kalau saya melayani, ya gimana Pak, masa lalu saya tidak baik. Lah sama dong kita, masa lalunya nggak baik, saya bilang begitu. Saya juga nggak baik masa lalunya, saya bilang. Ya udahlah kita senasib, ya yuk kumpul aja di sini, yuk sama-sama kita memulai hidup yang baru. Begitu ya, ini jangan takut. Jadi Anda jangan minder sama saya. Waduh, jangan minder sama sombong kali ya. Karena saya juga pun masa lalunya nggak baik, dan kita sama-sama ingin baik sekarang. Kita sama-sama ingin baik, ayo kita bangun. Kita bangun hidup kita kembali di Gua Adulam ini. Yaitu dengan apa? Kita dengarkan suara Tuhan. Ya, dari mana suara Tuhannya? Apakah petir gledek menyambar dari langit? Oh, bukan. Apakah Jibril datang di kemarin saya bilang di toilet gitu kan? Wah, enggak, bukan begitu. Anda baca firman Tuhan, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhannya itu kita bermarturia, berdiakonia. Nanti firman Tuhan itu akan menjadi rema itu jadi iman sehingga kita berbuah lebat di dalam karakter kita dan jiwa-jiwa. Gua Adulam itu saatnya, tempatnya, ya saat dan tempatnya yang baik untuk memulai hidupmu. Dan Anda perlu Gua Adulam. Mungkin nggak harus di sini, ya. Mungkin Anda perlu Anda punya Gua Adulam sendiri, komunitasmu. Ayo bangun. Ya makanya saya selalu menghimbau Anda tinggalkan gereja-gereja yang tidak bermarturia diakonia. Anda nggak tumbuh di sana. Anda akan hidup menjadi munafik juga bersama-sama dengan mereka. Anda akan hidup di dalam kemunafikan, dalam tadi ya Pak Abu Nawas tadi ya, akan ketemu dengan ilusi Tuhan. Anda akan ketemu dengan ilusi Tuhan. Jadi saya setuju dengan Pak Abu Nawas. Ya akhirnya kita cuma dibawa ekstasi aja, kayak minum inek aja, cuma ngefly aja. Iya. Sementara hasilnya nggak ada. Ayo tinggalkan komunitas yang tidak bermarturia dan diakonia. Kalau perlu bentuk komunitas sendiri. 10-10, 20-20, ya. Terus Anda mulai kumpulin untuk sembako, bagi-bagi sembako. Nanti hidup akan sehat. Pak Charles tadi saya senang sekali ya, Pak Charles itu begitu taat ya. Pak Charles diberkati, dan Anda jangan takut. Ya, tapi kalau Pak Charles tadi bilang sampai ngutang-ngutang buat beli sembako buat orang, itu maksudnya Pak Charles kan punya putaran uang. Nah, putaran uang itu di minggu itu tidak tersisa, karena kan nggak keputar. Tetapi bukan nggak ada uangnya. Jadi kalau bilang pinjam itu bukan memaksakan diri, lagi nggak ada, Anda lagi anak aja besok makan apa nggak jelas, Anda punya uang 100.000, Anda uangnya kasihkan buat orang lain, ya jangan, kasihan istrimu, anakmu. Jangan ibadahmu mengorbankan keluargamu. Nah, tadi saya lupa jelaskan yang dimaksud Pak Charles, karena kan saya kan tahu kehidupannya Pak Charles. Artinya, di dalam kemepetan sekalipun, ayo kita bisa berbagi. Kalau kita sudah komitmen, tapi bukan berarti uang itu nggak ada. Pak Charles itu punya uang, bukan nggak punya uang. Cuman putaran uangnya saat itu nggak keburu. Makanya dipinjamkan uang supaya jangan mengganggu putaran uangnya dia. Begitu. Tetapi saya selalu ingatkan, ibadahmu jangan ngorbanin anak istrimu ya. Salah. Nah, saya selalu cerita, ada orang-orang yang dengan bangganya mementingkan Pak Pendetanya, saya melayani Tuhan ini Pak Paul. Waduh, kamu bukan melayani Tuhan itu, bro. Kamu sedang melayani dirimu sendiri dan kamu sedang melayani organisasi gereja. Nggak terima dia, saya bilang begitu. Ya, itulah kenyataannya melayani Tuhan kayak Pak Charles tadi tuh. Ya kan? Lagi capek-capek, ini orang nggak jelas juga, ya kan? Ya teman kita juga sih, cuman dia butuh bantuan, ayo datang ke sana, ya, biar macet apa, dia datang, itu melayani Tuhan.
Nggak ada yang muji-muji dia, ya kan? Belum tentu orang yang dilayani pun akan berterima kasih. Belum tentu, ya. Tapi orang ini baik ya, jadi berterima kasih. Tentu saja dia sangat berterima kasih. Namun saya artinya, itulah pelayanan yang tidak kelihatan, itulah pelayanan yang mendapat upah di surga. Ya, diakonia dan marturia. Kalau Anda lihat jumpalitan di gereja, itu melayani komunitas, bukan melayani Tuhan. Jangan salah. Melayani Tuhan, kalau sudah jumpalitan di gereja, terus ada bilang, suaramu fales. Terus Anda berkata, oh Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, Anda tetap mengasihi orang-orang itu, ya kan? Padahal suaramu itu Anda juara Indonesian Idol misalnya. Tapi dibilang fales gara-gara sirik doang misalnya. Ucapkan syukur, itu melayani Tuhan. Anda tetap memberkati orang itu, dan Anda tetap berusaha ramah kepada semua orang, itu melayani Tuhan. Nah, kita balik lagi Gua Adulam. Jadi saudaraku, di Gua Adulam ini, orang-orang yang hancur hidupnya, memulai kembali hidupnya. Dan apa endingnya dari Gua Adulam? Mereka itu menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Semua 400 orang yang kumpul di Gua Adulam itu jadi panglimanya Daud, jadi timnya Daud, jadi pasukan elitnya Daud. Dan 400 orang ini begitu luar biasa sekali dipakai. Ya, kita lagi cerita peperangan ini, peperangan rohani kalau metaforanya ya. Anda semua yang ada di grup rombongan Nabi, ayo, inilah Gua Adulam bagimu. Kesempatan untuk memperbaiki hidupmu, kesempatanmu untuk memulai hidupmu yang baru, kesempatan bagimu untuk kembali meraih hidupmu yang sudah hancur, kesempatan bagimu untuk membenahi hidupmu yang tidak karu-karuan, bahkan kesempatan bagimu untuk minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan aku, Tuhan keluargaku, Tuhan bangkitkan perekonomianku, Tuhan tolong pelayanan di tempat kami, Tuhan tolong bangunkan komunitas gerejaku. Kesempatan kita saling berbagi, inilah Gua Adulam bagimu. Jadi jangan kau sia-siakan, ya, jangan kau biarkan begitu saja berlalu, rugi kamu. Apalagi kalau sudah kumpul di sini duduk 3-6 jam, ya nggak ada hasil. Ya kan, ya ada hasilnya, ya ketawa-ketawa juga ya. Kalau di sini kan tiap hari kan kita bisa bercanda bertawa-tawa gitu kan. Cuman hati-hati lu, ntar dijemput lu, ketawa-ketawa, lu salah ngomong dijemput lu sama Interpol. Ya enggak, bukan Interpol, ya jangan dijemput sama Hansip lu, sama Satpol PP lu, hati-hati dicokok lu kalau ngomong, hati-hati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati rombongan para nabi di Gua Adulam. Teruslah membaca firman Tuhan, teruslah berdiakonia dan bermarturia dengan sekuat tenaga, ya, dan dapatkan rema dari Tuhan yang membangkitkan imanmu dan memberi terobosan dalam hidupmu, sehingga ketika kau berkata yehi wa yehi, mulutmu mencipta karena punya iman, terjadi maka terjadilah. Ya, ikut doa fajar ya jam 5 pagi. Ikut doa fajar, ini teman-teman sudah banyak ikut ya, Pak Marcel, Pak Pak Bunawas belum ya, Pak Nugroho, semua udah rajin, Pak Tambunan nih paling rajin nih Pak Tambunan nih, hampir tidak pernah absen nih Pak Tambunan. Ikut ya doa fajar, saatnya Anda berdoa nanti masing-masing semua. Dan kalau Anda punya waktu, ya ikutilah kelas-kelas evangelis. Karena di situ kita akan lakukan pendalaman Alkitab banyak. Inilah Gua Adulam bagi kita. Ayo saudara-saudara, jadilah pahlawan yang gagah berani. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi ideologi-ideologi sesat. Tetapi musuh kita adalah roh-roh intimidasi, teror, ketakutan yang menghantuimu seumur hidupmu. Dan hari ini di Gua Adulam ini, kita lepaskan semua, kita patahkan teror-teror, ketakutan, intimidasi itu. Kita menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, ini ada Pak Marcel, boleh berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Lalu kita kembali masuk di dalam tanya jawab. Silakan Pak Marcel berdoa untuk firman Tuhan. Dinyalakan mikrofonnya, sudah bisa. Ya, oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya. Tuhan, Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sapa sebagai Bapa yang baik, Tuhan. Tuhan, terima kasih pada hari ini Kau masih mengizinkan kami semua di sini untuk mendengarkan firman-Mu tentang Gua Adulam ini yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa sehingga firman yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan dan kita terapkan, Tuhan. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita melakukan firman-Mu, Tuhan. Dan sebentar lagi akan ada sesi tanya jawab.
Tuhan Yesus berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Pastor Paul Zhang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan tepat. Terima kasih Tuhan, dalam namamu, Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin.